Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Samuel Farizi dengan NPM 22060555561 dari kelas Sistem Konversi Energi 01 di bawah bimbingan Pak Dai. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari sistem konversi energi sendiri, yang mana di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai hasil jawaban saya terkait jawaban UAS yang sudah saya kerjakan kemarin seperti itu. Oke, itu yang pertama. Di sini mengenai hasil translate soal UAS, yaitu untuk DAIVAB ini sendiri itu terdiri dari Deep Awareness of I, Intention, Initial Thinking, Idealization, dan Instruction. Untuk untuk yang pertama sendiri itu ada Deep Awareness of I, yang mana Deep Awareness of I ini itu merupakan sebuah fondasi acuan yang pertama sebelum menyelesaikan masalah. Intinya itu sendiri kita perlu aware terhadap apa yang mau kita kerjakan dan harus selalu memposisikan diri kita sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam menyelesaikan masalah, baik dalam menggunakan bantuan AI ataupun tidak. Nah, yang kedua itu ada intention, yang mana intention ini tuh sebagai kesadaran diri kita akan tujuan awal dalam menyelesaikan masalah, yang mana semua berasal atau dimulai dari hati dan kesadaran kita masing-masing, merupakan fondasi awal untuk menyelesaikan masalah dengan framework seterusnya dan sebagai langkah awal yang menentukan apakah tujuan penyelesaian kita sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Nah, yang ketiga ada initial thinking, yang mana dalam tahap ini adalah analisis dan pemahaman kita terhadap permasalahan yang kita selesaikan. Kita artikan ke dasar dari permasalahan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada idealization, yang mana dalam tahap ini kita membuat dan mendeskripsikan asumsi terhadap problem yang kita hadapi untuk mensimplifikasi problem tersebut. Yang mana ini bisa diartikan ketika kita ada problem, kita bisa memecah-mecah dia menjadi beberapa bagian. Untuk setiap bagian yang itu kita cari solusinya seperti itu. Selanjutnya ini ada instruction set. Nah, di sini itu terdiri dari prosedur, tahap-tahap yang diperlukan, dan metode apa yang dapat diimplementasikan untuk mencapai solusi dari setiap masalah. Dan dengan terus tersadarkan akan intention awal yang akan menjadi pemandu dalam menemukan aksi yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, dari kelima DAI5 ini itu sebenarnya bisa kita jabarkan. Di sini saya sudah menjabarkannya menjadi lebih ringkas. Yang mana inti dari uraian di atas terkait DAI5 ini itu merupakan framework dalam melaraskan tujuan kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan aspek teknikal dan spiritual. Yang mana tidak seperti framework pada umumnya yang di luar sana yang kurang berfondasi pada kesadaran kita untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, berikutnya setelah UAS translate dari soal pertama itu, di sini dari Pak Dai juga meminta kita untuk menjelaskan terkait 33 soal untuk mengartikan setiap bagian-bagiannya. Oke, di sini saya mulai dulu dari bagian pertama, ada di awareness of I dari Pak Dai sendiri. Yang pertama itu ada consciousness of purpose. Nah, untuk yang poin pertama ini, consciousness of purpose ini merupakan refleksi peran Tuhan dalam membantu setiap hambanya dalam permasalahan yang kita hadapi. Karena sejatinya masalah ini pun juga kita terima dari Tuhan, seperti itu. Nah, bisa dijelaskan juga, saya mengutip dari beberapa hadis-hadis, salah satunya itu ya bisa dilihat di sini, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan perintah dalam setiap hambanya kepada mereka yang sadar dan conscious kepada Allah. Nah, penyelesaian permasalahan yang datang kepada kita ini sebenarnya semata-mata harus didasarkan atas petunjuk Allah yang selalu diberikan Allah kepada saya untuk setiap masalah yang saya hadapi seperti itu. Nah, eh, selanjutnya yang kedua itu ada self awareness. Yang mana untuk self awareness ini kita harus mampu mendemonstrasikan awareness atau kepekaan kita terhadap asumsi yang dibuat dan perannya dalam proses analisis yang tugas yang benar. Untuk yang ketiga, di sini ada
konsiderasi moral atau etik yang mana ini tuh bisa dijelaskan. Konsiderasi moral dan etik ini tuh terdiri dari peranan moral yang ditanamkan dalam melihat permasalahan yang ada pada sistem yang kita buat. Untuk yang keempat, ini ada integrasi sisi IT. Nah, pada poin ini itu kita memposisikan diri untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta pada tiap pekerjaan atau tugas yang sedang kita laksanakan. Untuk yang kelima ada critical reflection. Nah, untuk critical reflection ini sendiri itu mampu memperlihatkan kedalaman pada diri kita pada saat menyelaraskan solusi teknikal ke solusi spiritual dan impact-nya kepada masyarakat terkait sistem pneumatik yang kita buat. Yang kedua ada continuous of awareness. Pada poin keenam ini merupakan salah satu bukti bahwa kesadaran kita saat menganalisis permasalahan sistem tidak boleh terganggu dan terus berprogres seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua ini ada intention. Di poin kedua ini kita sudah masuk poin ketujuh, nomor ketujuh, yaitu kejelasan dan tujuan. Yang mana untuk kejelasan dan tujuan ini itu bisa dijelaskan bahwa kita mampu menjabarkan tujuan dengan jelas dan bermanfaat, selaras dengan tujuan akhir dan recognize dari Sang Pencipta. Untuk yang ke-8 ada objektif yang berselaras. Di mana objektif yang berselaras ini kita mampu menyelaraskan tujuan permasalahan dengan nilai yang tinggi dan prinsip yang universal dalam kehidupan. Yang kesembilan ada relevansi. Nah, untuk relevansi ini kita mampu menjaga agar tujuan menjawab kebutuhan engineering dengan efektif melihat sistem yang kita buat seperti itu. Jadi kita adanya relevansi engineer dengan keefektifan. Yang ke-10, kita harus fokus yang berkelanjutan. Yang mana ini tuh bisa diartikan kita mampu melihat, memiliki tujuan yang memikirkan dampak yang berkelanjutan pada diri, lingkungan sosial, dan ekonomi. Terus yang 11, ini kita pada fokus pada kualitas, yang mana mampu diartikan bahwa kita mampu mendemonstrasikan tujuan pembuatan sistem akan prioritas yang reliable, akurat, dan presisi. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu initial thinking about the problem. Untuk selanjutnya ini ada nomor 12, yaitu tentang pemahaman akan masalah. Pemahaman akan masalah ini harus dengan jelas mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah engineering dari sistem yang kita buat. Yang ke-13 ini ada kepekaan stakeholder. Ini bisa diartikan bahwa kita mempunyai konsiderasi dan kepekaan akan segala peran dari beberapa perspektif yang mendapatkan dampak akan masalah dan solusinya. Yang keempat itu ada analisis kontekstual. Ini dapat diartikan bahwa kita menaruh permasalahan dengan relevansi akan konteks fisik, sosial, dan mekanikal. Oke, yang ke-15 ada analisis dan akan permasalahan. Ini bisa diartikan bahwa kita mampu mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya sampai ke dasarnya. Yang ke-16 ini ada analisis relevansi. Nah, kita mampu menjaga kegiatan permasalahan didasarkan pada insight, praktikal, dan pengimplementasiannya. Yang ke-17 ada data dan juga bukti. Di sini data dan bukti ini mampu sebagai sumber yang kredibel, akurat, yang membantu memahami problem setiap masalah yang datang pada kita. Oke, masuk ke poin yang keempat itu ada idealization. Di sini masuk ke nomor 18 yaitu ada assumption. Yang mana ini kita mampu berasumsi dan dapat dijustifikasi peranannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang ke-19 ada creativity and innovation. Nah, pada poin ke-19 ini kita diminta untuk mencari solusi yang unik, kreatif, masih sejalan dengan realita. Nah, di sini bisa saya jabarkan juga, saya mencari contoh mungkin untuk mencari solusi yang unik atau yang lainnya itu sebenarnya bisa aja kita sambungkan dengan salah satu rumus dengan P sama dengan F per A atau menjadi tekanan seperti itu. Karena notabene itu banyak rumus yang bisa diturunkan dari P F per A ini seperti itu. Tuh yang ke-20 ada physical realism. Nah, di poin ke-20 ini kita diminta untuk menjaga agar idealisasi solusinya selaras dengan hukum fisika dan prinsip teknik. Nah, untuk contoh penyelesaian soal kinematik dinamika, mungkin ini juga sebagai salah satu contoh dari penerapan poin ke-20 ini, yaitu
Penyelesaian soal dinamika yang mengacu pada grafik. Di sini sebagai contoh, mungkin di sini ada grafik kecepatan dan juga waktu. Bisa dilihat juga grafiknya naik dari kecepatan rendah ke atas dan juga itu selaras dengan waktunya. Tapi di sisi lain, di sini saya juga memaparkan bahwa adanya grafik dari kecepatan dan juga gaya. Bisa dilihat juga. Oke, selanjutnya ada alignment with intent. Di sini mampu diartikan bahwa kita harus menjaga idealisasi agar sejalan dengan prinsip awal dan juga tujuannya. Ini berlaku juga pada problem yang kita hadapi. Yang ke-22 ini ada scalability dan adaptability. Di sini kita memikirkan sebenarnya apa sih idealisasi pembuatan suatu sistem bisa diterapkan di case yang skalanya berbeda, lebih kecil atau lebih besar. Seperti itu. Nah, 23 ini ada simplicity dan elegance. Nah, ini mampu diartikan bahwa kita mencari solusi yang sederhana serta efisien dalam menyelesaikan permasalahan sistem. Jadi kita tidak selalu harus sesuai dengan aktual, mungkin harus dengan rumus yang banyak, menjadi satu persatu. Apabila kita mampu menyelesaikan dengan beberapa rumus sampai langsung dapat, ya kenapa tidak gitu. Oke, selanjutnya ada instruction. Di instruction ini sudah masuk nomor ke-24 yaitu clarity of steps. Yang mana ini menggarisbawahi tiap langkah pada proses penyelesaian solusi yang jelas dan juga terarah. Yang kedua lima ada komprehensif. Di sini kita menyatakan semua aspek harus relevan pada setiap solusinya. Yang kedua enam ada interpretasi fisik. Di sini interpretasi fisik ini mampu diartikan eh, kita mampu menjelaskan tiap pengertian fisik dan semua hal numerik. Nah, yang ke-27 ini ada minimalisis error. Untuk setiap masalah yang kita hadapi, kita harus mencari minimalisis error, mencari prosedur untuk meminimalisir kesalahan pada setiap implementasinya. Yang ke-28 ada verifikasi dan validasi. Nah, untuk verifikasi dan validasi ini, kita harus mampu memberikan metode unik, memverifikasi dan mencari solusinya. Selanjutnya ada pendekatan interaktif. Yang ke-29 ini kita harus mampu mendemonstrasikan kesiapan untuk mengulangi iterasi dalam memperbaiki lagi solusi yang kita buat. Yang ke-30 ada integrasi keberlanjutan. Yang mana di sini kita harus mampu membuat konsiderasi akan keberlanjutan pada setiap solusinya. Yang ke-31 ada komunikasi efektif. Di sini kita harus mampu memaparkan instruksi yang dapat dipahami dan dilakukan oleh orang lain. Yang ke-32 ini ada keselarasan dengan framework dari IFF. Nah, di sini apa yang sudah dijelaskan juga dari Pak Dai, salah satunya itu adalah framework dari dari Five, yang mana ini harus mampu menjaga keselarasan permasalahan dengan langkah-langkah framework dari Five. Yang mana ini berlaku pada semua masalah, mungkin itu di kuliah ataupun di luar lingkup kuliah seperti itu. Untuk yang terakhir ada 33 itu ada kualitas dokumentasi. Bisa dilihat juga untuk kualitas dokumentasi harus mampu mendapatkan dokumentasi dengan jelas dan komplit. Oke, mungkin terkait 33 soal yang saya jawab UAS kemarin, alhamdulillah semua terjawab dan mampu semua saya jelaskan dengan maksimal. Tapi di sini saya mau mengulangi lagi bahwa ini hanya sekedar gambaran umum dan mampu lebih saya jelaskan apabila kemarin itu mendapat banyak lebih waktu. Tapi di sini saya merasa puas akan jawaban saya dan saya terima kasih pada Pak Dai sudah mengajarkan framework Dai 5 yang sangat membantu untuk dunia perkuliahan saya, entah itu dalam pembuatan tugas, belajar, ataupun proyek-proyek di luar sana seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dai yang sudah mengajarkan framework ini kepada saya. Dan semoga untuk kedepannya ini mampu bermanfaat bagi saya, teman-teman, ataupun lingkungan di sekitar saya seperti itu. Mungkin di sini eh, mengenai penjabaran UAS, ujian akhir semester, sistem konversi energi kelas 01, cukup sampai sekian. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.